Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kita akan melanjutkan topik kita, membuktikan kecerdasan para mualaf. Kali ini kita akan membahas seorang mualaf yang mungkin saja menurut orang lain dia seorang yang cerdas. Tapi kita lihat apakah dia benar cerdas atau tidak. Untuk tidak berlama-lama, mari kita saksikan video berikut ini. Memang pada dasarnya saya belajar itu hanya memang kebencian saya terhadap Islam. Wallah, demi Allah, saya orang yang paling terdepan dulu. Di zaman saya seminari, di zaman sekolah kepastoran, saya orang yang paling getol, benci terhadap Islam. Paling di depan. Nah, memang udah doktrinan oleh ayah saya. Ayah saya itu masukkan saya dalam seminari, harapannya saya harus jadi uskup. Itu harapannya. Nah, ini bapak saya ini rektor dia di Sekolah Tinggi Teologi, di mana saya menamatkan keteologian saya. Dia menciptakan uskup-uskup itu. Alhamdulillah, bapak saya inginkan saya jadi uskup, Allah jadikan saya ustadz. Nggak apa-apa deh, yang penting ada us-usnya. Alhamdulillah saya jadi ustadz. Kalau saya jadi uskup, tambah kacau urusannya. Saya lahir dari dua agama ini, Pak. Ayah saya Katolik, ibu saya Protestan. Ibu saya juga seorang aktivis di gereja. Dr. Anda Marcella Ola ini adalah pendeta di kalangan Protestan sampai sekarang. Baru saja kita mendengarkan kesaksian dari mualaf ini, di mana bapaknya seorang rektor dan dia seorang Katolik, dan juga ibunya seorang doktoranda, tapi seorang pendeta. Kelihatannya ada yang aneh di sini. Tapi dari latar belakang ini kelihatan saudara mualaf ini sangat cerdas. Mari kita lanjutkan. Saya anak satu-satunya yang berperan sebagai seorang pastor. 13 tahun jadi pastor, memimpin gereja. Penghasilan yang luar biasa, Pak. Emang dunia ini milik mereka, surganya mereka. Jadi kalau mereka kaya, wajar. Surganya. Berapa penghasilan saya? 100 juta satu bulan. Gaji pokok 23 juta. Ini banyak plus-plusnya. Banyak tambahan dari mana itu, Pak? Penebusan dosa. Dosa dibayar tuh. Enak banget agama mereka. Nanti sekian persen masuk ke saya, sekian persen masuk ke biarawati saya, sekian persen saya masuk ke gereja, sekian persen saya oper ke kardinal. Baik teman-teman, kita baru saja mendengar kesaksiannya, di mana dia adalah mantan pastor. Dan gaji seorang pastor katanya sangat besar, yaitu 100 juta. Dan seperti yang kita tahu, kehidupan para pastor jauh daripada apa yang dia katakan. Bahkan para pastor itu tinggal di biara. Mereka tidak tinggal di rumah sendiri. Bahkan mereka tidak berkeluarga. Dan kita lihat kecerdasannya semakin terlihat sekarang. Mari kita lanjutkan. Kayaknya gede gaji pastor itu. Termasuk pendeta bisa dikendalikan oleh pastor. Nah, pastor ini predikatnya kalau di muslim ini antara jarak ustadz dengan kiai. Oke teman-teman, kita barusan dengar dia mengatakan bahwa pendeta bisa diatur oleh pastor. Mungkin saudara ini tidak tahu bahwa pendeta adalah imam dari gereja Protestan, sementara pastor adalah imam dari gereja Katolik. Dan sangat tidak mungkin pastor mengatur atau mengontrol pendeta dan juga sebaliknya. Kelihatan sekali kecerdasan mualaf ini. Mari kita lanjutkan. Jadi apa dia bilang? Sudah, kamu jangan perhatikan ke sana. Beriman saja kamu sama Yesus. Sudah cukup. Kamu jangan kritik tentang hal ini. Padahal saya kritik, Pak. Apa yang dia bilang? Kalau kamu sudah durhaka dan lihat di dalam Matius pasal 40,
Surat 39, ketika kamu dianggap seperti buah busuk oleh Yesus, dipetik dari pohon lalu dilemparkan oleh Yesus, maka seluruh iblis-iblis akan menjemputmu dan memasukkanmu kepada azab Allah di surga. Ketika saudara mualaf ini mempelajari Alkitab, dia menemukan keraguan. Lalu dia berdiskusi dengan pastor. Dan karena pastor ini tidak bisa memberikan jawaban, menurut mualaf ini pastor mengeluarkan suatu ayat dari Matius 40 ayat 39. Tapi yang menariknya adalah Injil Matius tidak memiliki pasal sampai 40, melainkan sampai 28 saja. Jadi ini membuktikan bahwa saudara mualaf ini mulai ngarang bebas. Mari kita lanjutkan. Mohon maaf Pak ya, saya pernah di Makassar itu September 2015. Saya pernah adu debat dengan seorang mantan Muslim, Murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah, hal itu menurut dia. Oke teman-teman, kita baru saja mendengarkan bahwa dia pernah berdebat dengan pendeta Saifuddin Ibrahim. Mungkin dari sini kita akan melihat kecerdasan dari mualaf ini yang namanya Ali Mustafa. Mari kita lanjutkan. Itu diadakan resmi di di Masjid Al-Markas Makassar. Itu apa yang saya bilang sama dia. Karena dia mengupas, dia terus kupas. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Dan saudara Ali Mustafa ini mengaku bahwa dia seorang ahli Injil. Mari kita dengarkan seorang ahli Injil berargumen. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Kita berhenti sejenak. Ada yang aneh di sini. Surat Yeremia. Dari kecil sampai sekarang ini, tidak pernah saya mendengar ada surat Yeremia. Yang ada Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, dan itu bukan surat. Mungkin mualaf ini mau mengatakan Yeremia. Yeremia 21 ayat 3. Mari kita lihat Yeremia 21 ayat 3. Yeremia 21 ayat 3 berbunyi, kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia. Tapi, mari kita dengarkan apa bunyi dari surat Yeremia 21 ayat 3 yang dimaksud oleh sang mualaf. Coba yang Yeremia Anda baca. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak, merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Menurut Anda, dan menurut penelitian dan analisa Anda, apakah kitab ini mengajarkan Anda seperti hewan? Bapak saya tanya, dengan dua ayat ini, bagaimana kesimpulan Bapak? Apakah kita diajar dengan sifat manusia atau sifat binatang? Sifat binatang. Kenapa? Kita tidak melalui tali pernikahan dan kita dianggap bebas. Hewan juga melakukan bebas tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan hewan-hewan yang lain. Betul? Oke, kita baru saja mendengarkan isi dari surat Yeremia yang sangat jauh berbeda dengan kitab Yeremia 21 ayat 3 yang saya sudah bacakan tadi. Ini membuktikan kecerdasan dari saudara mualaf ini. Mari kita lanjutkan. Apakah kecerdasannya hanya sampai di sini? Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3
ayat 2. Kali ini, saudara mualaf ini ada benarnya. Surat Roma, pasal 3, ayat 2. Tapi, kita belum tahu isi dari surat Roma yang dimaksudkan. Mari kita lanjutkan. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. Kita baru saja mendengarkan isi dari surat Roma pasal 3 ayat 2 yang disampaikan oleh sang mualaf. Mari kita bandingkan surat Roma pasal 3 ayat 2 yang ada di dalam Alkitab kita. Roma 3 ayat 2 yang berbunyi, banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Kita baru saja mendengarkan bahwa isi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 3 ayat 2, sangat berbeda sekali dengan isi dari ayat yang disampaikan oleh sang mualaf. Ini membuktikan sang mualaf ini sangat cerdas dalam bidangnya. Mari kita lanjutkan. Jadi saya bilang, Anda masuk agama itu hanya mau jadi binatang, bukan mau jadi manusia. Karena Anda tidak menggunakan otak Anda, tapi karena perut Anda yang takut kelaparan. Saya katakan begitu, Pak. Dia mau buka sepatunya, mau lempar saya. Oh, ini yang muslim semua, Pak. Bapak pulang nggak begigi nanti. Apa yang saya bilang? Jadi Anda jangan terlalu banyak mengupas tentang Injil itu. Anda baru berapa tahun di Injil? Saya, Pak. Saya pergi tanya pendeta kalian tentang anak Alusius Geban. Pernah dapat penobatan seorang ahli kitab terbaik dari seorang Benedictus di Vatikan. Pada akhirnya kita mengetahui kenapa mualaf ini cerdas. Karena dia pernah dinobatkan sebagai seorang ahli kitab terbaik dari Vatikan. Tidak salah kita mendengar dari beberapa pernyataannya membuktikan bahwa dia benar-benar seorang cerdas di bidangnya, yaitu kebohongan. Biarlah video ini dapat memberi pencerahan kepada teman-teman, baik Muslim maupun Kristen, supaya tidak cepat menerima segala informasi. Kita harus menyaring dan menguji segala informasi, apakah benar demikian. Supaya kita tidak dibodohi dan dibohongi. Oleh karena itu, mari kita menyelidiki kitab suci. Dan pada kesempatan berikutnya, saya akan membahas kembali Saudara Ali Mustafa dengan segala kecerdasannya di video berikut. Tuhan memberkati.